Film dibuka dengan narator yang membahas tentang Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, kapal persediaan Amerika harus dikawal penuh karena melintasi wilayah perang. Di mana pada tahun Februari bulan 1942, sebuah konvoi yang terdiri dari 37 kapal membawa pasukan dan berpegalan berlayar melewati Atlantik Utara menuju ke Inggris. Dan karena perbekalan itu penting untuk perang sekutu, jadi mereka dikawal oleh 4 kapal perang dengan kode nama Greyhound. Scene kemudian menampilkan 2 bulan sebelumnya, di mana komandan Greyhound yang bernama Ernest Krause terlihat sedang ketemuan dengan pacarnya yang bernama Evelyn di sebuah mall San Francisco. Dan karena sedang masuki masa Natal, jadi keduanya bertukar kado, di mana Evelyn memberi sandal Yendeh ke Ernest, dan Ernest memberi gantungan pohon Natal ke Evelyn. Ernest kemudian memberitahu Evelyn kalau ia mendapat promosi menjadi Kapten Greyhound. Tentu saja Evelyn pun ikut senang dengan berita itu. Ernest juga berniat untuk melamar Evelyn secepatnya. Namun sayangnya, Evelyn menyarankan agar mereka menunggu sampai dunia tenang terlebih dahulu atau setelah perang berakhir. Scene kemudian menunjukkan Ernest yang sedang siap-siap untuk memimpin awak kapalnya. Meskipun Ernest senior dan mendapat pendidikan angkatan laut yang luas, namun ini pertama kalinya ia mengkomando kapal perang utamanya. Sedang awak kapal lainnya sudah berperang selama 2 tahun lebih. Di sini Greyhound bukanlah satu-satunya kapal perang yang mengawal konvoi dengan jumlah 37 kapal. Tapi ada juga 3 kapal perang lain, yaitu Eagle, Dicky, dan juga Harry. Konvoi itu melaju menuju Liverpool dengan melewati Atlantik Utara. Dan kini mereka pun punya waktu 50 jam sebelum masuk ke jangkauan pelindungan udara dari pangkalan AU. Singkat cerita, saat Ernest sedang sarapan, 2 pelaut yaitu Shannon dan Flusser terlibat perkelahian. Jadi kedua pelaut itu pun menghadap ke Ernest untuk meminta maaf. Kali ini Ernest memperingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan itu dan membiarkan mereka kembali bekerja. Di saat itu juga Ernest dipanggil ke anjungan, di mana mereka melaporkan kalau kapal Eagle dan Harry keluar dari posisi konvoi. Bersamaan dengan itu, mereka mendapat kabar dari kapal utama yang mendeteksi adanya sinyal frekuensi tinggi dari transmisi Jerman sekitar 15 mil dari sebelah kanan. Mengetahui hal itu, Ernest pun segera memeringati Eagle dan Harry agar kembali ke posisi konvoi. Ia juga meminta Dicky agar tetap waspada. Dikarenakan Greyhound adalah pemimpinnya, Ernest pun meminta awak kapalnya agar siap siaga tempur dan bergerak ke kanan untuk memburu kapal selam Jerman tersebut. Setelah mendapatkan keberadaan kapal musuh, mereka mendapati kalau mereka sedang menghadapi kapal selam U-boat milik Jerman. Ernest pun langsung menyusun rencana sambil mengejar keberadaan kapal selam tersebut. Tapi di waktu yang sama, kapal U-boat kembali menyelam ke dalam air setelah tahu kalau mereka sedang diburu. Mengetahui kapal selam musuh itu tidak terdeteksi lagi, Ernest pun menggunakan instingnya dengan meminta awaknya untuk mengarahkan kapal ke arah yang berlawanan. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya salah satu awak kapal berhasil mendeteksi kapal selam tersebut melalui pembacaan sonar. Ketika kapal selam itu semakin dekat, mereka pun menyadari kalau kapal U-boat berniat menyalip dari bawah mereka untuk melakukan serangan torpedo. Dengan segera, Ernest pun langsung memintakan awak kapalnya untuk menyerang balik menggunakan bom air. Akan tetapi, setelah serangan itu, mereka tidak melihat adanya puing-puing dari kapal selam tersebut. Jadi, Ernest pun dan para awak kapal berpikir kalau serangan mereka telah meleset. Namun, saat mereka hendak putar balik ke rombongan, tiba-tiba muncullah minyak bocor dari kapal selam tersebut. Alhasil mereka pun mulai sedih bahagia karena artinya mereka berhasil menghancurkan kapal U-boat milik Jerman.
Meskipun semua awak kapal bersorak-sorak soria, Ernest terlihat murung, karena bagaimanapun juga, di dalam kapal musuh itu ada nyawa manusia. Setelah kejadian itu, Ernest kembali membawa Greyhound ke posisi konvoi. Mengingat bahan bakar mereka kini berkurang, jadi Ernest pun meminta pada awak kapal agar berhemat karena perjalanan mereka masih panjang. Sayangnya, kemenangan mereka tidak bertahan lama, karena tiba-tiba mereka melihat ada dua suara marah bahaya dari konvoi belakang yang merupakan kapal dagang. Mendengar berita itu, Ernest pun kembali memperingatkan awaknya agar siap siaga tempur. Ia juga meminta kapal penyelamat Cadena untuk membantu pelaut yang masih selamat dari kapal dagang. Rupa-rupanya, serangan itu ulah dari pasukan kapal selam Jerman yang mulai menampakkan balas dendamnya. Pasukan Jerman kemudian menembakkan torpedo ke arah Greyhound. Tanpa pikir panjang, Ernest pun mengarahkan agar kapalnya melakukan manuver tajam dan akhirnya berhasil menghindari serangan musuh. Selang tak lama, Ernest mendapat kabar dari Dickie, Eagle, dan Harry kalau masing-masing dari mereka dikelilingi oleh dua kapal selam Jerman. Jadi jika dihitung-hitung, total semua kapal selam yang mengejar mereka ada 6 kapal. Gak lama kemudian, salah satu kapal selam musuh tiba-tiba mulai mendekati kapal Ernest dari sebelah kanan. Tanpa berlama-lama, para awak kapal pun mulai membidik kapal selam tersebut. Namun semua bidikannya meleset. Tak hanya itu saja, awak kapal yang bernama Kelly juga mendapati kalau radar mereka mengalami gangguan dan harus membutuhkan waktu 2 jam untuk meresetnya lagi. Menyadari 2 jam tidak ngapa-ngapain sangatlah berisiko, alhasil mereka pun tetap menggunakan radar seadanya. Kini tinggal 36 jam sebelum mereka masuk ke wilayah jangkauan perlindungan AU. Saat Ernest sedang makan malam, tiba-tiba ia kembali melihat suar marah bahaya. Alhasil Ernest pun segera menyuruh untuk mengarahkan kapalnya ke arah suar tersebut. Tapi ternyata itu adalah suar yang ditembakkan dari kapal selam Jerman yang sengaja untuk memancing Greyhound mendekat. Di situ terlihat juga kalau kapal selam musuh berkeliaran di antara mereka. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera menyerang kapal selam tersebut. Di tengah keributan itu, kapal dagang melintas tepat di antara kapal Ernest dan kapal selam. Alhasil Ernest pun meminta yang lain agar menghentikan serangan dan membelokkan kapalnya sebisa mungkin. Untung saja, upaya mereka berhasil sehingga tak mencelakai kapal dagang maupun kapal Ernest. Namun, saat mereka melanjutkan serangan, tiba-tiba kapal minyak meledak yang akhirnya membuat situasi semakin tegang. Di saat yang sama juga, kapal-kapal penjaga Inggris mulai melepaskan tembakan ke Greyhound karena mengira kalau Greyhound adalah salah satu kapal Jerman. Hal itu disebabkan jarak pandang yang terbatas sehingga membuat kapal Greyhound tidak terlihat jelas. Ernest kemudian lanjut menyuruh awak kapalnya untuk mencari keberadaan kapal selam musuh. Akan tapi, karena banyak kapal konvoi di sekitar, jadi mereka pun kesusahan dalam mendeteksi keberadaan musuh melalui sonar suara. Di saat yang sama, kapal selam Jerman sengaja membuang tabung gas untuk mengalihkan perhatian para awak kapal Greyhound. Alhasil, mereka yang mengira kalau itu kapal selam musuh pun langsung melakukan serangan menggunakan bom air. Dan tentu saja, hasilnya nihil. Bersamaan dengan itu, musuh kembali menyerang kapal minyak Inggris. Di saat yang sama juga, kapal Cadena meminta pertolongan karena kapal dagang di belakang konvoi rentan terkena serangan. Tentunya ini menjadi pilihan yang sulit bagi Ernest untuk menolong penyintas kapal minyak atau ke barisan belakang konvoi. Untungnya, Ernest segera mengambil keputusan untuk menurunkan jaring penyelamat agar para penyintas kapal minyak bisa naik ke dalam kapal. Selain itu, Ernest juga meminta agar kapal mundur pelan-pelan dan mengirim pesan ke Cadena kalau Greyhound akan segera mungkin menolong mereka. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengangkat 4 penyintas kapal minyak yang masih selamat. Jadi Ernest pun menyuruh awak kapal untuk mengarahkan kapal mereka ke konvoi belakang. Di waktu yang sama, mereka kembali melihat suara yang kemudian disusul dengan ledakan kapal perbekalan. Dalam kejadian itu, 28 awak kapal perbekalan berhasil diselamatkan oleh Cadena. Kemudian, selang tak lama, sebuah kapal selam Jerman bernama Grey Wolf menghubungi lewat radio.
Di dalam percakapan itu, kapten kapal Grey Wolf mengancam Ernest kalau ia akan menenggelamkan Greyhound dan seluruh konvoi kapal, layaknya sekawanan serigala yang sedang memburu domba-domba yang sedang digiring oleh 4 ekor anjing. Mendengar ancaman itu, para awak kapal pun mulai ketar-ketir. Setelah itu, Grey Wolf semakin menggila. Kapal musuh dengan agresif menyerang kapal-kapal konvoi dengan menembakkan torpedo dan ledakan memenuhi wilayah perairan tersebut. Di pagi harinya, kini waktu menunjukkan 26 jam sebelum mereka masuki jangkauan pelindungan AU. Namun sayangnya, kapal Ernest kehabisan bom air karena sudah dipakai untuk menyerang musuh kemarin. Meskipun begitu, mereka harus tetap menghadapi serangan musuh. Di saat yang sama, radar kembali mendeteksi keberadaan musuh. Jadi mereka pun langsung siap siaga tempur. Kapal Greyhound dan Dicky kemudian melaju dari kanan dan kiri untuk mengepung kapal selam musuh itu. Tentu saja musuh tak tinggal diam saja. Mereka juga menembakkan 2 torpedo sekaligus. Sebisa mungkin, Greyhound pun berbelok maksimum menghindari torpedo tersebut. Dalam kejadian itu, Dicky dan kapal musuh terlibat adu tembak menembak cukup lama. Melihat hal itu, Greyhound pun mendekat dengan tujuan untuk membantu Dicky. Namun sayangnya, musuh juga menembakkan senjatanya ke arah Greyhound yang akhirnya mengenai 3 awak kapal. 3 terluka parah dan 3 lainnya gugur total. Kemudian, saat Dicky sudah mulai menjauh, Ernest pun menyuruh yang lain untuk melancarkan tembakannya ke kapal musuh dan akhirnya berhasil mengenainya. Setelah kejadian itu, Ernest mendapat kabar dari bawahannya kalau pelayan yang sering membuatkannya kopi tewas terkena kaliber besar. Dan total ada 4 awak yang gugur. Awalnya, Ernest ingin membawa ke-4 mayat itu kembali ke Memaryka. Namun karena membutuhkan waktu 2 minggu dan ruang kapal penuh, alhasil Ernest pun memutuskan untuk memakamkan mereka di lautan. Ernest serta awak kapal lainnya pun kemudian melakukan upacara pemakaman untuk 4 awak yang gugur dengan cara menjatuhkannya ke dalam laut. Setelah upacara selesai, Ernest melihat kalau kapal perang Eagle rusak parah akibat tertembak musuh saat pertempuran semalam. Menyadari kapal perang hanya tinggal 3, Ernest pun memperingatkan Harry dan Dicky agar menghemat bahan bakar dan tetap pada posisi konvoi. Kini keadaan pun semakin genting, ditambah lagi keadaan kapal mereka yang semakin melemah. Ketika matahari mulai terbenam, Ernest mencoba diskusi dengan bawahannya yaitu Charlie agar meminta perlindungan dari pasukan Angkatan Laut Inggris. Awalnya Charlie setuju, namun setelah dipikir-pikir, akhirnya Charlie pun setuju. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka mendapat balasan dari AL Inggris yang mengungkapkan kalau bantuan akan segera dikirim. Tak hanya itu saja, pasukan AL juga mengirim kode yang merupakan titik pertemuan mereka, dan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam lagi. Tapi tak lama kemudian, Grey Wolf kembali menghubungi Greyhound melalui radio dan mengatakan berbagai ancaman untuk menenggelamkan konvoi kapal Inggris. Setelah berperang beberapa hari tanpa tidur dan istirahat, kaki Ernest pun mengalami luka hingga berdarah. Jadi ia pun melepaskan sepatunya dan mengenakan sandal pemberian Evelyn agar kakinya lebih nyaman. Selang beberapa saat, Greyhound diserang 2 kapal selam Jerman yang langsung menembakkan 2 torpedo sekaligus ke arah Greyhound. Ernest pun mengarahkan kapalnya sebisa mungkin untuk menghindari serangan tersebut. Dan karena perhitungan yang tepat, torpedo pertama pun berhasil dihindari oleh Greyhound dengan manuver yang tajam. Meskipun Greyhound harus melakukan beberapa kali manuver sampai terjadi kemiringan yang sangat tajam, tapi untungnya Greyhound mampu menghindari torpedo kedua yang hanya mengenai sedikit badan kapal tanpa terjadi kerusakan sedikit pun. Dan kini, saatnya Ernest menyusun rencana untuk menyerang 2 kapal selam tersebut. Ernest lalu mengarahkan agar melaju-maju mendekati salah satu kapal selam musuh. Menyadari kalau Greyhound sedang memburunya, kapal itu pun mencoba menyelam ke dalam laut.
Namun, Greyhound langsung melakukan serangan tanpa henti sampai akhirnya kapal selam itu pun meledak selebeo. Sedangkan kapal selam Jerman satunya lagi sudah membidik Greyhound dan siap menyerang menggunakan rudal. Untungnya, bantuan datang tepat waktu, di mana sebuah pesawat terbang di atas mereka. Melihat ada bantuan, Ernest pun memerintahkan awaknya untuk terus menembak ke kapal selam musuh sebagai tanda. Dengan begitu, pesawat militer pun mengetahui keberadaan kapal selam musuh dan langsung menjatuhkan beberapa bom air. Seketika, kapal selam musuh pun meledak sehingga membuat semua awak kapal Greyhound merasa lega. Setelah melewati 48 jam yang menegangkan, Ernest kemudian melakukan laporan ke pasukan AL kalau ia kehilangan 7 kapal konvoi dalam serangan melawan Jerman dan 2 lainnya mengalami kerusakan. Dikarenakan tugasnya sudah selesai, Ernest akan digantikan oleh kapten lain dan diminta untuk membawa Dickie dan Harry ke pangkalan AL Londonderry. Sedangkan konvoi tetap lanjut ke Liverpool. Namun, Ernest meminta untuk tetap ikut konvoi hingga ke Liverpool. Meskipun begitu, pimpinan melarangnya karena Ernest harus membawa kapal Dickie dan Harry ke pangkalan sebab kondisinya sudah tak memungkinkan. Alhasil, Ernest pun mengikuti perintah tersebut. Ernest kemudian melihat keluar kapal dan mendapati kapal yang membawa pasukan memberikan sorakan meriah karena Ernest sudah memimpin konvoi mereka dengan aman dan selamat. Film pun ditutup dengan Ernest yang terlihat berdoa sebelum akhirnya ia istirahat di kabinnya.